Selaras dengan pernyataan salah satu penjaga keamanan situ, bak sisi mata uang berbeda. Dikarenakan disinyalir sebuah mitos besar bahwa memang area situ Cikaret saat malam dihuni oleh beberapa sosok astral yang kerap menampakkan diri hingga menyebabkan fenomena ganjil. Kalau itu sosok perempuan yang sepertinya ditekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Situ Cikaret seolah tak asing lagi bagi warga sekitar, khususnya yang bermukim di kawasan Cibinong, Bogor, maupun warga sekitarnya sebagai tempat wisata alam dengan fasilitas standar, sekedar menghilangkan rasa penat akan aktivitas yang dilakukan sejak pagi hingga menjelang sore. Situ yang sudah terbentuk alami dari alam dan sudah ada sejak dulu ini mulai menjadi destinasi wisata alam murah meriah dan sejuk sejak tahun 2012 silam hingga sekarang. Sejak tahun 2012, sudah mulai ramai 2012. Dulunya sih ya masih kosong, belum ada warung-warung gini. Ya karena di sini untuk masyarakat gitu ya kita gunakan. Selama ini belum digunakan, kita pakai untuk warung-warung gitu. Dibuka sejak pagi hari hingga menjelang malam. Area situ Cikaret yang dipenuhi para penjual makanan dan minuman seolah sudah hafal di mana ada larangan keras beraktivitas setelah jam 5 sore bagi siapapun di area situ Cikaret. sampai jam 5 selesai. Ya karena kan kita nggak tahan kalau buka malam banyak pengunjung yang macem-macem gitu. Selaras dengan pernyataan salah satu penjaga keamanan situ, bak sisi mata uang berbeda. Dikarenakan disinyalir sebuah mitos besar bahwa memang area situ Cikaret saat malam dihuni oleh beberapa sosok astral yang kerap menampakkan diri hingga menyebabkan fenomena ganjil. Kalau itu masalah buaya itu semua juga nggak ada yang asli, semua siluman. Kalau dia nggak akan muncul kecuali ada tamu datang dari mana dia bisa muncul. Seakan memperkuat asumsi bahwa kuatnya aura astral di situ Cikaret pada malam hari, berbagai macam fenomena ganjil dari yang hanya kesurupan biasa hingga meregang nyawa kerap dikaitkan dengan mitos ataupun larangan yang dilanggar agar tak berkata sembrono ataupun angkuh. Karena kelebihan kapasitas biasa kan 9 dan naikkan 11. Jadi yang 9 ketemu, yang 2 enggak. Itu udah 3 tahun yang lalu yang habis lebaran. Hal serupa juga terjadi di sebuah bangunan tua yang letaknya berhadapan langsung dengan situ Cikaret, di mana dulunya difungsikan sebagai kantor arsip yang hingga kini terbengkalai dan menambah kesan angker di daerah tersebut, yang membuat warga enggan melintas. Dulunya ini kantor PU ya, kantor PU, Bapeda, Dispenda semua di sini. Karena di sini juga dia ngontrak, kita buat di Pemda sudah jadi pindah gitu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini yang berhasil mendapat izin mampu menguak mitos angkernya area situ Cikaret saat malam? Ataukah hal tersebut murni merupakan peraturan biasa untuk mencegah perilaku senonoh? Serta apakah gedung kosong yang berhadapan langsung memiliki hubungan dengan aura mistis dan angker sekitaran situ Cikaret? Dia Setu Cikaret yang tempatnya begitu luas, ya. Tak memerlukan waktu yang lama, baru Rudi mau seolah masuk mencoba ke mendeteksi keberadaan sosok astral. Apa yang udah kamu rasain di sini? Seketika Rudi berlari seakan mengejar sesuatu. Rudi lari itu ternyata ada makhluk yang mungkin bisa dikatakan dia tuh kayak menghindari Rudi ya. Tadi sih Rudi bilangnya kayak gitu. Jadi kita sempat lari ke beberapa titik untuk ngejar si makhluk tersebut. Rud, Ada sesuatu besar sekali lewat waktu kita di depan ngobrol sana. di depan tadi. Hitam besar. Terus kenapa kamu megangin pohon ini? Tadi dia lari. Bukan di sini. Rudi kembali mencoba merasakan kehadiran sosok hitam tersebut di salah satu pohon di area ini.
Kenapa, Rut? Ini dia di sini. Di atas. Ngapain dia di atas? Assalamualaikum. Ada sosok. Tadi dia jalan dari arah sana ke sana, berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain, dan bentuknya itu hitam besar. Pokoknya besar sekali. Tapi pas sampai di sini, dia berubah jadi kakek-kakek. Kakek-kakek itu kalau manusia itu ukuran 70 tahun. Dan dia pakaiannya itu serba hitam, kayak mirip pendekar, mirip orang yang pakai baju pencak silat gitu. Oke. Dan dia saat ini lagi ada di sana. Dia lari-lari gitu ngindarin kamu untuk dia nggak mau komunikasi atau kenapa dia sampai lari-lari? Kenapa kamu pergi lihat saya? Dia ini kayak merasa terancam dengan kedatangan saya, dengan kedatangan kita. Dia itu gesturnya, tangannya di belakang, matanya disipit-sipitin. Dia bilang gini, "Untuk apa kamu datang ke sini? Ini sudah lewat jam 5. Saya nggak suka ada manusia yang datang ke sini menjelang maghrib." Saya tanya, "Kenapa? Ada apa? Kenapa jam 5 itu nggak boleh datang ke sini?" Iya, kenapa, Rut? Dia bilang, "Jam manusia itu pagi. Sekarang ini waktunya kami. Pokoknya di atas jam 5 nggak boleh ada yang datang ke sini. Atau saya rasuki." Membenarkan penuturan Rudy bahwa adanya sosok astral yang kuat setelah hari menjelang malam di area Cikaret memang kerap dirasakan para penjual yang siap berkemas. Ada sampai jam 5 karena kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ya kayak kencan-kencan begitu, banyak yang kencan di malam hari. Itu aja yang kita khawatirkan gitu. Ada juga yang kita percaya nggak percaya ya, namanya setu gitu ya. Penunggunya udah pasti ada, itu tidak senang lewat dari jam 5. Sosok yang kerap menampakkan diri ke pengunjung yang lalai ialah sosok hitam yang kerap masyarakat sekitar sebut sebagai Ki Hitam yang disinyalir menjaga area tersebut. Mungkin bagi yang lain ada juga yang ditampakkan seperti manusia yang badannya gede tinggi gitu. Seolah memang benar bahwa setiap larangan yang dilanggar pasti akan menuai tuah yang ada. Beberapa fenomena gaib seperti kerasukan kerap dirasakan pengunjung yang masih beraktivitas saat malam maupun yang dengan sengaja berkata kasar. Menjelang maghrib gini, kalau memang orang yang nggak tahu situasi sini dan setu sini nggak bisa dibawa sombong. Karena kan kalau dibawa sombong ada aja yang ganggu. Contohnya entah kemasukan, entah kenapa lah gitu. Ajan nih lagi ajan, masih ada yang karaokean, masih ada dangdutan tuh nggak boleh. Itu di situ larangannya. Kadang-kadang orang itu kesurupan. Seakan tak ingin banyak memberikan informasi, sosok yang disebut Ki Hitam mengarahkan kami ke sosok astral lain yang juga disinyalir menjaga tempat tersebut dan termasuk mitos yang beredar di tengah masyarakat. Dia nggak mau kasih tahu detail sih. Tapi saya tadi tanya, gimana saya mau bertanya lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang tragedi, tentang Kamu dengar ya? ada sesuatu di air. Ada suara. Itu aku nggak tahu itu. Sekarang saya paham. Kenapa? Yang disebut si buntung itu berarti di air. Di air di sana. Di air. Oke.
Seperti sebuah tanda suara yang terdengar dari arah danau belakang kami, membuat Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mungkin dimaksud oleh Ki Hitam. Saya ngerasa sesuatu dari sana. Di sana. Nggak jauh di situ, Air itu. dekat sana. Di perairan ini. Energinya sangat terasa di sini, Nak. Kayak gimana, Ruth? Kayak ada gelombang-gelombang yang berdenyut-denyut di tangan saya, di sekitar sini. Kamu mau komunikasi lebih dalam lagi sama dia? Iya. Makasih. Dan ini dia nggak suka terlalu terang ya. Coba mungkin kita pakai night vision. Oke. Boleh dimatikan Boleh. dulu. Untuk membuktikan mitos bahwa area Danau Situ Cikaret terkenal angker, Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok penjaga danau tersebut. Lagi di mana dia? Dia datang. Itu dia. Aku ngeliat kayak ada gelombang gitu, Ruth. Itu dia datang. Boleh dinyalain lagi? Dia sudah datang. Assalamualaikum. Kamu si Buntung. Dia wujudnya buaya putih, tapi ekornya putus. Dan dia ini adalah salah satu penjaga di sini. Lumayan kuat, Nak. Wah, jaga perairan ini dong, Ruth. Kamu boleh tanyain ke dia apa dia hubungannya dengan tragedi-tragedi yang pernah terjadi di tempat ini, Ruth. Saya mau tanya, kenapa ada tragedi terjadi di sini? Dan kenapa orang nggak boleh datang ke sini lewat jam 5? Dia bilang, dia nggak suka orang-orang melalaikan dan tidak menghormati tradisi. 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 Tradisi apa? Sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi itu maksudnya gimana? Aku baru dengar. Sedekah bumi itu biasanya ada semacam sesaji berupa makanan, kembang, dan lain-lain. Beberapa juga ada yang menggunakan kepala kerbau. Tapi kan bisa aja mereka lupa. Mereka itu nggak sempat dan sebagainya. Kalau misalnya dia nggak senang, pokoknya dia nggak seperti apa yang diinginkan, itu akan ditarik ke air. Kecelakaan perahu yang beberapa kali terjadi di Situ Cikaret ternyata merupakan ulah dari sosok buaya buntung ini yang ternyata tidak suka dengan masyarakat yang lalai dengan tradisi. Sebetulnya udah waktunya sedekah bumi, ini belum sedekah bumi. Dan perahu itu yang pakai mesin selalu muter-muter, jadi dia nggak mau diganggu. Itu nggak terbalik, seperti ditarik dari belakang. Tradisi sedekah bumi yang dulunya sering dilakukan di Situ Cikaret sebenarnya sebagai ungkapan untuk rasa syukur kepada Tuhan. Namun ternyata dengan tidak adanya sedekah bumi itu membuat Situ Cikaret menjadi memakan beberapa korban. Semenjak nggak ada sedekah bumi itu sering terjadi. Banyak korban. Iya, sering banyak korban. Dia pelakunya. Betul. Sampai ada yang meninggal nggak, Ruth? Di tempat ini. Berarti itu ulah sang ratu. Maksudnya itu perintah dari sang ratu. Bukan keinginan dia. Maksudnya ada yang memerintahkan gitu. Ada yang sampai meninggal.
Dia nggak jawab, dia diam. Terus kalau Ratu itu di mana kita bisa temuin, Ruth, untuk cari lebih jauh lagi jawaban dari tempat ini? Rudy dan Natasha mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai situ Cikaret dengan cara mengikuti gerak dari Rudy yang mampu mengarahkan kami menuju sosok lainnya. Rudy mencoba untuk mencari sosok lainnya hingga tiba-tiba Rudy berlari menuju pinggir danau karena merasakan adanya pergerakan dari sana. Ada sesuatu di sana. Ruth, hati-hati please ini. Oh, ada mangga di sini. Assalamualaikum. Kenapa? Ada sosok perempuan di sana. Di? Di sini. Dia lagi berdiri di ujung sini. Di ujung sini dekat air. Saat sampai di ujung danau, tiba-tiba saja Rudy merasakan adanya sosok yang kuat berada di tempat ini. Dia bilang dialah ratunya. Kayak gimana sosoknya, Ruth? Jangan ketipu. Ini bohong. Dia bohong. Dia bukan ratu. Saya tahu kamu bukan ratu. Di mana ratu? Boleh saya bicara? Saya tahu kamu bukan ratu. Tapi Oke. sosoknya perempuan. Dia sosoknya perempuan. Dia pakai kemben warna merah. Terus ada bunga di sini. Dan dia pakai kain. Kainnya itu warna hijau muda. Dan itu dia pakai selendang. Selendangnya itu warna hitam. Selendangnya warna hitam panjang. Dia Kenapa kamu tahu dia bukan ratu, Ruth? Rudy merasakan kejanggalan dengan sosok wanita ini, di mana ia mengaku sebagai ratu di tempat ini. siapa nama ratu itu? Lalu, apakah wanita yang disebut oleh ratu penguasa situ Cikaret merupakan sosok yang memang jahat, sering memakan tumbal, atau hanya sosok yang hanya menambah keangkeran tempat itu? Apakah akan ada jawaban atas teka-teki dari penelusuran ini? Dipungkiri, keindahan situ Cikaret memang tak terlepas dari berbagai peristiwa yang telah menelan korban dan kerap disangkut pautkan dengan hal mistis. Hal ini yang mendasari adanya sedekah bumi yang dilakukan warga sekitar untuk menghormati para penjaga situ. Namun karena kemajuan zaman, hal tersebut perlahan mulai ditinggalkan. Lantas, apakah penyebab tragedi yang terjadi dikarenakan sosok yang berkuasa marah karena ritual sedekah bumi berhenti? Ataukah karena ada larangan yang sengaja maupun tak sengaja dilanggar oleh pengunjung yang datang? Siapa nama ratu itu? Dewi, Ratu Dewi Bagas Bajagal. Boleh saya bicara dengan beliau? Sosok sang ratu yang merupakan penguasa situ Cikaret ini akhirnya mendatangi Rudy dan mencoba berkomunikasi dengannya. Oh, ratunya gesturnya seperti ini. Kemudian dia bicara sama saya, tangannya segini. Dia bilang, di sini memang pernah ada terjadi tragedi. Orang ditarik ke dalam air, tapi itu cuma sekedar peringatan. Udah bukan bermaksud kayak, gitu ya? ya bukan bermaksud tumbal. Ibaratnya ini kayak, ini terlalu bandel. Akhirnya ratu itu nyuruh narik orang tersebut. Orang-orang yang menjadi korban tenggelam dari situ ini adalah mereka yang memang melanggar peraturan yang sudah dibuat, sehingga memang hal tersebut dilakukan agar menjadi peringatan. Dulu di sini ada atlet dayung ngomongnya kasar gitu ya, ngomong teriak-teriak. Sampai dibilang kamu jangan sombong di sini, jangan apaan, saya udah biasa gitu. Langsung hari itu juga nggak bisa ngomong. Sampai sekarang katanya belum bisa terobati gitu. Ntar dulu ya, dia bilang sesuatu. Dia bilang